Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat terbaik dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Palmarum, hari Mare-Mare, Minggu tanggal 28 Maret 2021, diambil dari Mazmur 31 ayat 8 sampai ayat yang ke-16, dan bahan bacaan diambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 38 dengan tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, penulis cewek Metcalf waktu menjadi sukarelawan di rumah sakit darurat, ia bertemu dengan Cuk, remaja 13 tahun yang sedang sekarat. Suatu hari Cuk memberikan setengah lusin kertas yang ditulis bolak-balik kepada Metcalf sambil berkata, "Saya ingin Anda memberikannya kepada ibu dan ayah saya setelah saya meninggal. Ini adalah daftar kegembiraan yang pernah kami alami, masa-masa penuh canda dan tawa." Metcalf kagum terhadap remaja yang diambang kematiannya masih sampai memikirkan kebaikan orang lain. Metcalf pun mengirimkan daftar itu. Bertahun-tahun kemudian, ia juga memutuskan untuk membuat daftarnya sendiri. Yang mengejutkan, mulanya ia merasa kesulitan dalam menyusun daftar sukacitanya. Namun ketika ia mulai memperlihatkan momen-momen penuh canda tawa, penuh kepuasan dan sukacita kesehariannya, daftarnya mulai bertambah dan terus bertambah-tambah. Saudaraku, apapun daftar sukacita yang kita kumpulkan sebagai seorang Kristiani, saya percaya itu pasti berhubungan dengan kehadiran dan kuasa Yesus Kristus dalam berbagai peristiwa yang kita alami. Apapun keadaan kita, sukacita adalah pemberian penuh rahmat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan ketika Yesus hampir menghadapi kesengsaraan di kayu salib, hatinya tetap bersukacita dan dia memberitahu para murid-muridnya dan berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Dalam Yohanes 15 ayat 11. Untuk itu saudaraku, mulailah membuat daftar sukacita Anda hari ini. Daftar itu dapat mengingatkan Anda akan kasih setia Tuhan dan kegirangan hati yang Dia berikan kepada Anda. Dan untuk memudahkannya saudaraku, mulailah hitung berkat-berkat Tuhan yang Anda terima dan jangan perhatikan berkat-berkat kepada orang lain. Apalagi saudaraku, hari ini kita telah memasuki pada Minggu Palmarum, Palma, Mare-Mare, dengan tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Kita diingatkan akan tradisi gereja di mana pada saat Minggu Palmarum atau pada hari Mare-Mare kita mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Saat itu untuk menyambutnya,
penuh dengan kegembiraan, sorak-sorai, sukacita, sambil menebarkan daun palem di jalan yang dilewati Yesus. Dan di beberapa gereja, tradisi ini masih diteruskan dengan melakukan prosesi daun palem. Dan ruangan gereja dipenuhi dengan ornamen daun palem atau mare-mare. Saudaraku, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu kita rindu juga agar di dalam merayakan, menyambut Minggu Palma ini, kita boleh juga bersorak-sorai, bergembira ria serta bersukacita di dalam Tuhan. Untuk itu, marilah kita perhatikan seksama firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Yang pertama, kasih setia Tuhan adalah sumber kegembiraan dan sukacita kita. Saudara perhatikan dalam ayat 8 sampai 9 tadi firman Tuhan berkata, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Pernyataan Daud, saudaraku, yang begitu gamblang, begitu indah, penuh iman, dan begitu menggetarkan hati kita seperti di atas tadi, hanya dapat disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia sadar betul bahwa Allah hadir, menyertai, melindungi, memelihara hidupnya. Memang harus kita akui bahwa Daud memang sangat dikenal sebagai orang yang sangat karib dengan Tuhan. Karena itulah ia mengerti benar arti kasih setia Tuhan baginya. Selain itu juga, Daud adalah orang yang mempunyai hubungan yang begitu harmonis, intim dengan Tuhan, dan dapat merasakan kehangatan kasih setia Tuhan baginya senantiasa. Oleh sebab itu, hati Daud tetaplah melimpah dengan ucapan syukur sekalipun berada dalam masalah dan kesulitan, dan di tengah bahaya yang mengancam hidupnya itu, ia tak merasa khawatir dan cemas sebab ia sangat percaya bahwa kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan di dalam hidupnya. Mari kita coba, saudaraku, perhatikan Mazmur 31 ini. Secara jelas digambarkan bahwa Daud mengalami kesusahan, penderitaan, goncangan, kesulitan hidup karena para musuh-musuhnya yang menginginkan hidup dan nyawanya. Penderitaannya juga diperparah lagi karena sikap-sikap dari teman-teman dan kenalannya yang seakan-akan tidak mengenalnya lagi dan sudah meninggalkannya, dan sepertinya bahwa musuh-musuhnya sudah siap untuk mencabut nyawanya. Seandainya, saudaraku, Daud atau pemazmur ini adalah orang yang tidak dekat, orang yang tidak beriman kepada Allah, mungkin dia sudah sakit jiwa atau mungkin sudah bunuh diri. Tetapi karena dia adalah seorang yang begitu beriman, dekat, akrab, harmonis dengan Tuhan, dan yang andalan hidupnya adalah kasih setia Tuhan, sehingga Daud berkata, "Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Jelas, saudaraku, di sini bahwa Daud memiliki keteguhan iman yang luar biasa, bahwa dia memiliki Allah yang penuh
kasih setia. Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan itu nyata, yaitu bahwa Tuhan menilik, memperhatikan, dan menegakkannya dalam pergumulan dan keterpurukan yang sedang dialaminya. Sehingga sekalipun pergumulannya itu terasa sangat berat, ya, dan juga begitu menjatuhkan hidupnya, Daud bisa bernapas lega dan bersuka cita serta bersorak-sorai karena Allahnya yang penuh kasih setia yang menjadi sumber sukacita dan keyakinannya. Saudaraku, mari kita teladani iman seperti yang Daud ungkapkan dalam Mazmur ini, sehingga kita senantiasa mengandalkan kasih setia Tuhan yang akan menilik, memperhatikan, mengeluarkan serta menegakkan kita dari berbagai kesusahan dan keterpurukan, sehingga kita bisa bernapas lega, tetap bersorak-sorai, bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhanlah sumber sukacita kita. Yang kedua, tetaplah bertahan dalam berbagai penderitaan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Saudaraku, harus kita akui bersama bahwa saat kita mengalami penderitaan, kesusahan, dan juga mengalami pergumulan yang berat dalam hidup ini, pasti ada perasaan sepi, perasaan sendirian, ditinggalkan, dan seolah-olah mau mati rasanya. Saudaraku, apalagi seperti yang dialami oleh Daud setelah dia bergumul, berdoa, dan menanti beberapa waktu lamanya. Saudara perhatikan pada awalnya seperti keadaan tidak ada perubahan apa-apa. Sebaliknya dia merasa bahwa matanya menjadi redup karena kesedihan, jiwa dan tubuhnya merana karena penderitaan, hidup habis dalam duka, dan tahun-tahun umur dalam keluh kesah, kekuatan merosot karena sengsara, dan tulang-tulang menjadi lemah. Di hadapan semua lawannya, dia tercela dan menakutkan bagi tetangga-tetangganya, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalannya. Mereka yang melihat dia di jalan berlari daripadanya. Dia telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi barang yang pecah. Sebab dia juga mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka seperti ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bahkan bermufakat untuk mencelakannya. Dan mereka bermaksud untuk mencabut nyawanya. Saudaraku, betapa mengerikan dan menyedihkan kondisi Daud pada saat itu. Dan apa yang bisa dilakukannya? Tubuh, jiwa, dan rohnya sudah merana seperti itu. Pasti tidak mungkin lagi dapat berbuat apa-apa bagi dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa mengandalkan orang lain, teman-temannya. Sebab mereka juga dan sahabatnya itu sendiri pun sudah tidak mau mendekat dan sudah menganggap dia tidak ada lagi. Artinya saudaraku, jika dia mengandalkan pikiran, kekuatan, harta, dan kemampuannya, serta mengandalkan orang lain, mustahil dia akan sanggup mengatasi pergumulannya yang berat itu. Tapi saudaraku, beruntunglah. Dan inilah kelebihan Daud. Dia tidak mau menyerah dengan situasi sulit yang dihadapinya. Daud menyatakan bahwa ia mengenal tangan Tuhan yang luar biasa dan penuh perhatian. Oleh sebab itu dia dapat berkata dengan yakin, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Ayat yang ke-6. Daud yakin betul bahwa
Tuhan dapat dipercaya walaupun kehidupan hidupnya merasakan gelombang dan penderitaan yang sangat luar biasa. Saudaraku, mungkin saat ini Anda sedang menghadapi berbagai masalah yang bertubi-tubi dan Anda sulit melihat apa yang ada di depan Anda. Seolah-olah semuanya menjadi jalan buntu, dan di tengah ketidakpastian itu, di tengah kebingungan Anda dan kekacauan yang ada sesuatu yang pasti Anda ingat. Kita yang ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih itu berada dalam tangan yang luar biasa, sanggup menopang, sanggup memelihara, sanggup menjaga supaya Anda dapat berdiri tetap. Dan untuk itu jangan pernah goyah dan berputus asa. Ketiga, imani bahwa keselamatan pasti datang dari Tuhan. Ayat yang ke-15 sampai 16. Saudaraku, puji syukur kepada Tuhan dalam situasi yang sulit yang demikian ekstrim. Daud tetap percaya kepada Tuhan yang adalah Allah yang bisa dan sungguh dapat diandalkan. Masa hidup kita rupanya ada dalam tangannya. Kuasa dan pimpinannya sungguh dapat kita andalkan. Tanpa izin Dia rupanya tidak ada kekuatan yang dapat merampas kita. Kita adalah biji matanya. Pada akhirnya Ia akan menyelamatkan kita karena kasih setianya yang sangat luar biasa, sehingga musuh mendapat malu dan bungkam. Kita dapat membaca bahwa Daud mengalami kemenangan, pelepasan dan perlindungan dari segala rancangan kejahatan yang dicanangkan oleh musuh-musuhnya dan manusia kepadanya. Dia mengakui itu, sehingga oleh sebab itu tak henti-hentinya Daud mengucap syukur kepada Tuhan, dan dalam doanya secara jelas dia katakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sama seperti Daud yang bersorak-sorak, artinya berteriak dengan suara keras dan bersukacita karena mengimani ada Tuhan yang penuh kasih, penuh setia. Demikian jugalah kita diajak untuk bersorak-sorai, bersukacita, bersyukur, mengandalkan kasih setia Tuhan dalam segala hal. Apalagi saudaraku, saat ini kita memasuki Minggu Palmarum, Mare-Mare. Kita diingatkan saat Yesus memasuki Yerusalem yang disambut dengan sorak-sorai penuh dengan sukacita oleh umat Tuhan. Padahal sebentar lagi Yesus akan mengalami kesengsaraan dan akan disalib di Golgota. Namun walaupun demikian, sukacita dan sorak-sorai yang menyambutnya tidak dapat terbendung. Sehingga Tuhan Yesus berkata, jika mereka ini tidak bersorak-sorai dan diam, maka batu ini akan berteriak. Lukas 19 ayat 40. Saudaraku, marilah kita sama seperti pemazmur, seperti Daud, kita diarahkan untuk merenungkan sikap iman yang diperlihatkannya, bahwa dalam kesengsaraannya sehebat apapun itu, Daud percaya bahwa Tuhan tidak akan diam, tetapi Tuhan pasti menilik, pasti memperhatikan, dan Tuhan pasti menegakkannya karena kasih setia Tuhan. Mungkin saudaraku, kita pernah mengalami pengalaman yang sangat berat, di mana kita menghadapi pergumulan yang membuat tubuh roh
dan jiwa dan pikiran kita tidak terkendali lagi. Tubuh kita lemah karena pekerjaan, karena sakit penyakit, karena juga keluarga dan banyak faktor-faktor yang membuat pikiran kita dibebani oleh persoalan-persoalan yang pelik, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Kita merasa tidak ada yang bisa kita andalkan, baik itu pikiran, perasaan, harta, dan kemampuan kita, dan kenalan, dan sahabat kita. Namun saudaraku, Tuhan penuh dengan kasih setia. Dia mau menilik, memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dia pasti bertindak untuk apa? Keselamatan kita. Dan inilah yang telah dilakukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bahwa kasih Tuhan itu nyata dan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan dia sanggup dan dapat kita andalkan, dapat kita percayai dan berkuasa melepaskan kita dari beban hidup dan pergumulan kita yang berat itu. Percayalah dan berserahlah kepadanya. Karena kasih setia Tuhan adalah sumber sukacita kita. Dan sukacita yang mulia yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini menjadi bagian kita, yang menguatkan, meneguhkan kita. Sekali lagi, sesuram apapun situasi Anda dan di sekitar kita, seharusnya tidak mempengaruhi sukacita, karena sumber sukacita berasal dari kasih karunia Allah, kasih setia Allah yang memelihara, memenangkan, dan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.